Oke, mungkin di sini aku perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama aku Muhammad Farul Farozi dari Kimia Angkatan 2023, kelas B. Oke, sebelumnya aku minta maaf terlebih dahulu karena uh, buat saat ini aku nggak bisa on cam karena ada kendala juga. Oke, mungkin izin share screen terlebih dahulu ya. Untuk share screen-nya udah kelihatan Pak? Sudah, Kak. Ya, ya, mungkin di sini mulai dari nomor satu ya. Nomor satu itu perhatikan tiga jenis alkyl iodida di bawah ini. Tuliskan produk utama yang terbentuk dan pertimbangkan ranking selektivitas dan kriteria selektivitasnya. Nah, mungkin dari kalian udah ada dengar gak regio selektivitas sama stereo selektivitas itu apa? Oke, mungkin aku ulang, apa ya? Aku ulang lagi, ulang kembali lah buat ngingetin lagi. Regio selektivitas itu eh, macam lebih ke reaksi, apa ya, bukan reaksi sih, lebih ke produk produk hasil reaksi yang bisa memungkinkan lebih dari satu produk. Nah, kalau stereoselektivitas itu lebih ke dari hasil dari suatu reaksi atau produk dari suatu reaksi itu cuma satu doang biasanya tuh. Mungkin lebih simpelnya gitulah. Kalau misalkan perbedaan stereoselektivitas sama regioselektivitas. Nah, untuk nomor A, alkil halida A direaksikan dengan NaCN dengan NaCN terus larutnya DMSO. DMSO. DMSO itu apa? DMSO itu dimetil sulfoxide, dimetil sulfoksida. Oke. Lanjut ke jawabannya tadi. Jadi satu iodo 3 metil butana ini bakal direaksikan dengan NaCN atau cyanat, natrium cyanat. Nanti hasilnya bakal jadi satu cyano 3 metil butana. Mungkin di sini nggak aku cantumin mekanismenya karena di soal tersebut juga nggak disuruh cari apa ya, nggak disuruh hmm, bikin mekanismenya gitu kan. Jadi mungkin di sini aku lebih simpel aja karena di sini tuh reaksi yang terjadinya SN2 dan produk yang terbentuk itu cuma satu, dan itu karena cuma satu doang dan itu terjadi secara SN2, maka si produk itu tuh lebih stereo spesifik atau stereo selektivitas gitu. Ini lebih simpel aja gitu. Lanjut ke yang B. Yang B itu S, konfigurasi S, 2 iodobutana, direaksikan dengan asam asetat. Ya, asam asetat. Oke. Dari hasil reaksi tersebut nanti bakal ngasilin konfigurasi R, secondary butyl asetat. Nah, dari reaksi ini tuh terjadi lagi reaksi SN2 yang kayak tadi. Jadi produknya itu bakal terbentuk cuma satu doang. Karena reaksi SN2 itu punya prinsipnya tuh kayak si nukleofil nukleofil masuk, living group keluar. Jadi nukleofilnya nabrak ke karbon, yang karbon, ya ke atom karbonnya. Terus
nukleofilnya berubah ke ion karbon, ke atom karbon, terus diganti living groupnya keluar, lalu diganti dengan nukleofil tadi. Itu kurang lebih dari prinsip dasar. Oke, karena di sini cuma menghasilkan satu produk, jadi cuma bisa dikatakan stereoaktivitas. Oke, untuk C, itu tuh kenapa bisa terjadi dua produk, dan itu ada minor sama major, atau gaya yang ya minor sama major. Karena di sini jadi reaksi S1, LPDA, LPDA1. Kok bisa ya? Nah, di sini itu terjadi proses eliminasi satu karena hmm, tadi kurang jelasnya di mulai dari mana ya? Itu ulang dari nomor 1B. Oke, yang 1B ini bisa, oh iya, aku izin namain lagi ya. Yang stereoaktivitas itu menghasilkan satu produk tapi dengan biasanya mengubah konfigurasinya. Kayak dari yang B ini, awalnya konfigurasi S, yaitu berwarna merah jarum jam. Kak, izin, suaranya aku putus-putus sama kayak kresek-kresek gitu loh, Kak. Oh, ini udah jelas belum? Kira-kira. Izin udah, Kak, lumayan tapi kecil, agak kecil. Oh, kayaknya harus deket banget sama layar sih. Oke, yang tadi mulai gak jelasnya dari yang nomor mana? Dari yang B tadi. Oke, Dari awal sebenarnya. ya, ulang dari awal nih. Dari awal yang 1A. 1A itu satu iodo 3 metil butana. Nah, itu bakal direaksikan dengan NaCN. Pelarutnya di metil sulfoksida. Nah, dari ini bakal menghasilkan produk yaitu satu siano 3 metil butana. Nah, dari reaksi tersebut itu eh, terjadi reaksi terjadi reaksi dengan reaksi SN2 atau substitusi nukleofil 2. Produk tersebut eh, itu bentuk cuma ada satu, makanya disebut stereospesifik atau stereoselektivitas itu. Dan itu juga sebenarnya mengubah ke konfigurasinya, cuma di sini tuh nggak terlalu kelihatan gitu. Kayak bukan terlalu kelihatan, cuma lebih simpelnya ya, ya kelihatan deh. Aku lupa cantuminnya, lupa, mohon maaf. Oke, lanjut nomor B. Nomor B itu konfigurasi S dengan namanya dua iodobutana. Nah, ini bakal direaksikan dengan asam asetat. Nah, dari hasil reaksi tersebut bakal menghasilkan konfigurasi R dengan secondary butyl asetat. Nah, reaksi ini juga eh, terjadi dengan reaksi SN2. Nah, substitusi nukleofil juga. Nah, produknya yang terbentuk cuma satu. Dan ini juga ada terjadi eh, pergantian. Ah, bukan pergantian. Eh, ya, ada perubahan. Ada perubahan konfigurasi dari konfigurasi S.
yaitu perlawanan arah jarum jam jadi searah jarum jam gitu. Yang R ini searah jarum jam, yang S berlawanan. Oke, lanjut ke C. Yang C ini, yang C ini itu kenapa bisa ada dua produk yang dihasilkan? Karena yang C ini terjadi reaksi eliminasi S1. Nah, hasil dari produk tersebut terdapat dua kemungkinan produk sehingga dapat dikatakan radioaktivitas. Nah, kok bisa? Reaksi S1 ini nanti bakal terbentuk terlebih dahulu karbokation. Nah, reaksi S1 ini bakal terbentuk terlebih dahulu karbokation dengan melepas I ini iodin. Nanti di sini bakal terbentuk karbokation tersier. Nah, dari situ direaksikan dengan etanol. Nah, etanol ini termasuk basa yang lemah. Jadi bisa dikatakan sebagai reagen buat untuk reaksi S1. Jadi H dari ini bakal mengikat, bisa H di sini, C di sini, bisa juga mengikat C yang sebelah sini. Nah, untuk yang mengikat, C yang mengikat di sini, nanti bakal terbentuk produk yang major, yang lebih dominan. Nah, untuk C yang sebelah sini, untuk H yang mengikat C sebelah sini, O-nya maaf, mohon maaf. O di sini bakal mengikat H yang sebelah sini, yang berada di C-nya ini. Nah, untuk O yang di sebelah sini juga bakal diikat sama C yang di sebelah sini juga bakal mengikat sama yang O di etanol. Nah, untuk yang di sini bakal bakal menyebabkan bakal ngasilin produk yang dominan atau major produknya. Nah, ini. Nah, yang sebelah sini bakal ngasilin minor produknya. Nah, ini. Kok bisa? Nah, bisa dikatakan gitu karena biasanya alkena yang tersubstitusi itu yang biasanya alkena yang tersubstitusi itu bakal lebih stabil menghasilkan produknya, jadi bakal lebih banyak lah. Makanya dikatakan ada yang produk dominan sama produk yang lebih sedikit gitu. Alkena tersubstitusi itu kurang lebih kayak gini. Jadi jadi si alkena itu berada di tengah-tengah produknya, tengah-tengah struktural. Nah, itu alkena yang tersubstitusi. Oke, mungkin dari nomor satu ini ada yang mau ditanyain nggak? Atau tadi putus lagi? Oke, mungkin kalau misalkan nggak ada pertanyaan dan mau disimpan pertanyaan di akhir aja nggak apa-apa. Kita lanjut ke nomor selanjutnya, nomor 2. Nah, nomor 2 ini, sebentar, kita hapus. Nomor 2 ini, di bawah ini adalah dalam dua reaksi pada asetofenol dengan urutan yang berbeda.
Nah, acetophenone ini bakal direaksikan terlebih dahulu sama bromida, terus ada juga yang direduksi terlebih dahulu. Nah, untuk yang A, gambarkan struktur produk A, B, C, dan D. Dan buat yang B, tuliskan mekanisme reaksi brominasi untuk menghasilkan produk A dan produk D, beserta seluruh struktur intermediate yang memungkinkan terbentuk. Nah, mungkin di sini aku bagi dulu, aku bagi. Jadi yang awal ini bakal eh, produk A sama yang B dulu. Nah, untuk yang produk A sama yang B, karena di sini terjadi reaksi substitusi brominasi dulu, adisi maksudku, adisi brominasi dulu. Nah, mungkin reaksi bakal kayak gini. Jadi, BR2 ini bakal bakal mengikat Fe, FeBr. FeBr3 di sini sebagai katalis agar mempercepat uh, reaksinya. Jadi BR di sini, PNB yang ada di BR ini bakal mengikat ke Fe ini. Nah, hasilnya bakal seperti ini, bakal kayak gini. Nah, di sini bakal ada perbedaan muatan. Jadi sebenarnya BR yang di sini tuh bermuatan parsial negatif, cuma karena di sini uh, BR-nya jadi bermuatan positif karena mengikat dua ada mengikat BR sama mengikat SE. Jadi di sini bermuatan lebih positif. Nah, karena itu di sebelah kiri juga bakal lebih positif, berparsial ada parsial parsial positifnya juga. Nah, maka dari itu di sini di sini bakal terbentuk produk bakal terbentuk reaksi kayak gini. Nah, si double bond yang ada di benzen, yang ada di acetophenone ini bakal mengikat BR yang bermuatan parsial positif tadi, yang lebih positifnya. Nah, bakal mengikat BR yang lebih positifnya tadi. Terus BR yang ini bakal uh, ikatan BR antara BR ini bakal pindah ke di sini jadi PNB. Nah, lanjut. Karena BR ini udah mengikat, nah di sini aku lupa nambahin harusnya ada muatan positif, positif di sini. Nah, di sini ada bermuatan positif. Nah, dari situ jadi FeBr4 kan. Nah, BR yang tadi itu yang mempunyai kelebihan, uh, yang punya PEB-nya lebih lah. PEB-nya punya lebih, itu bakal meningkat H yang ada di acetophenone awalnya. Dan di sini bakal meningkat H. Terus uh, ikatan H sama C di sini bakal terputus dan bakal berubah ke jadi double bond lagi. Kurang lebih itu untuk reaksi brominasi. Nah, kok nggak pindah? Kok reaksi brominasinya nggak yang sebelah sini, atau nggak di sini, atau nggak di sini lagi, gitu. Kok bisa? Karena di sini ada ada yang dinamain gugus gugus pengarah metal, ada juga yang dinamain gugus pengarah orto sama panara. Nah, kebetulan gugus keton ini gugus keton ini yang ada di acetophenone itu punya sifat gugus pengarah ke meta. Ya, di sini orto, meta, para, meta, orto. Nah, di sini kebetulan acetophenone ini punya gugus pengarah meta. Jadi reaksi brominasi ini bakal ngarahinnya bak eh, reaksi brominasi ini BR-nya bakal kearahin ke gugus metanya, meta dari benzen ini, dari cincin benzen ini. Sebenarnya bisa aja di meta sini bisa sebenarnya, ya selalu di sini. Jadi ada dua kemungkinan pengarahnya ke meta yang di sini sama yang di sini. Oke, lanjut.
udah aku yang tadi aku jelasin di sini ada sih sebenarnya. Nah, ini. Oke, untuk produk A itu ada ini, ini juga bisa. Lanjut untuk menghasilkan produk B ini ada ini. Di sini kan udah disuruh juga mekanismenya. Mungkin nanti aku jelasin di akhir aja. Jadi nanti untuk eh, reduksi ini menggunakan ZM, Hg, terus Plarte HCl ini bakal ngasilin alkana. Keton ini bakal direduksi menghasilkan alkana. Nah ini alkana ini itu produk B-nya ini kurang lebih karena sama-sama aja. Oke, lanjut ke untuk buat produk C sama D. Nah, buat produk C sama D ini, karena kan di sini ada reaksi reduksinya dulu, reduksi keton ke alkananya dulu pakai ZN, ZN, Hg sama Cl. Bakal jadi alkana terlebih dahulu produknya, yang produk C ini. Nah, buat reaksi kombinasinya nanti kurang lebih sama kayak tadi, cuma beda di gugus pengarahnya aja. Karena di sini alkana, alkana itu gugus pengarah ke ortosalpara. Jadi nanti bakal ngasilin produknya gini. Kan kalau tadi kalau yang di ketong ini ngasih produknya di ini ya, di nah ini di meta. Kalau di kalau di gugus alkil itu ngasilinnya di ortosalpara. Mungkin kalau kalian mau belajar lebih lanjut itu ada bisa cari di Google aja. Itu ada IDG sama EWG. Kurang lebih di situ ada semua. Nah, buat ini sebenarnya tadi itu di soal nggak dijelasin ya. Jadi gue jelasin juga mekanisme reduksinya, tapi gue jelasin di sini aja. Nah, ini reaksi reduksinya itu eh, double bond double bond O ini bakal pindah si double bondnya ke O. Jadi PB. Nah, si O ini bakal mengikat H plus yang ada di HCl. Nah, dari situ bakal terbentuk karbokation tersier di sini. Karbokation tersier. Nah, karbokation tersier ini bakal diikat sama PB yang ada di ZN. ZN. Nah, ini nah, di sini ZN ini bakal bermuatan positif. Nah, OH ini bakal O di sini bakal mengikat plus lain di HCl bawah. Nah, sedangkan si ZN ini bakal mengikat Cl minus. Gitu. Ini. Nah, hasilnya bakal seperti ini, seperti ini. Nah, di sini ada H2O. Nah, H2O ini termasuk eh, living group yang bagus juga. Jadi, kalau misalkan di reaksi-reaksi kalian nanti bakal kebentuk H2O, nah itu bisa dikeluarin aja. Di sini bakal bentuk karbokation tersier lagi. Bakal ZN lain bakal mengikat ke Cl. Ke Cl yang tadi sudah mengikat Z, yang udah tadi mengikat ZN-nya, terus ikatan ZN sama Cl yang sebelumnya bakal terputus dan ZN ini bakal ada punya PB lagi gitu. Nah, di sini bakal terbentuk ZN minus dan terus di sini juga bakal ada perpindahan PB-nya. Kurang lebih perpindahan PB-nya jadi yang asal karbokation bakal berubah jadi karbanion. Dan ZN-nya bakal jadi muatan plus. Dari karbanion ini bakal mengikat H plus. H plus yang ada di hasil tadi. Terus dari situ ZN ini bakal diikat
atau diserang sama Cl-min. Cl-min yang tadi. Yang ada di HCl ini. Terus ikatan C sama Zn-nya bakal terputus. Nah, kebentuk karbanion lagi. Nah, karbanion ini bakal ngikat H plus lagi. Bakal ngikat H plus lagi. Terus, udah jadi. Jadi, eh, namanya lupa. Kurang lebih gini sih. Untuk reaksi reduksi ya. Reduksi pakai ZnHG. Namanya itu Clemmensen reduction. Mungkin buat nomor 2 segini yang bisa aku jelasin. Oke, lanjut ke nomor 3. Nah, nomor 3. Bentar. Nomor 3 itu soalnya, bentar. Tuliskan mekanisme reaksi SN2 untuk nomor A dan SN2 untuk nomor B. Dan reaksi alkil hal ini, kira di bawah ini. Tunjukkan transisi intermediate karbokation dan produk reaksinya. Gambarkan struktur molekul 3 dimensi dan dari reaktan dan produk reaksi dengan menyertakan konfigurasi absolut yang sesuai. Nah, untuk nomor 3 tentunya 3. Nomor 3 ini uh, strukturnya kurang lebih kayak gini. Buat struktur 3D-nya jadi kayak gini. S, konfigurasi S, 2 iodo heksana. Ini S itu kan berlawanan arah jarum jam ya. Nah ini, ya di sini yang punya prioritas paling tinggi itu I, I5. Terus dilanjut sama alkyl ini, karena mengangkat lebih banyak. Alkyl ini. Terus di sini bakal ke metil ini. Terus bakal ke berlawanan arah jarum jam. Nah, di sini mungkin alkyl yang banyak sini ini singkat jadi R aja. Biar lebih gampang lah buat ngotak-atik reaksinya. Nah, di sini tuh bakal terjadi reaksi SN2 yang dijelasin sama soal tadi. Jadi, reaksi SN2 sama H2O. PNG yang ada di H2O ini bakal langsung menyerang ke C. Ke C yang ada di tengah. Dan ini juga masuknya struktur final. Tadi yang dijelasin sama soal. Di PB yang ada di U bakal menyerang ke C. Nah, karena ada serangannya itu, si iodine ini bakal keluar, bakal kelempar lah, kelempar dari ini, karena si O ini masuk, si H2O ini dari si O dari H2O ini masuk gitu. Jadi si O ini bakal kelempar. Nah, buat transition state-nya kurang lebih kayak gini. Sebenarnya ini ada plus, ya, buat plus nanti. Kurang lebih transition state-nya kayak gini. Nah, transition state itu tuh ketika si nukleofil yang baru masuk sama living group tuh masih berikatan ke C gitu. Masih saling berikatan, tapi kayak cuma bentar doang gitu. Nah, lanjut. Dari transition state ini, si bakal kelepas, terus nanti kurang lebih nanti hasilnya gini. Nah, tapi ini belum selesai. Karena di sini masih H2O bentuknya. Jadi si iodin ini bakal mengikat salah satu H yang ada di H2O tadi. Bakal mengikat ke salah satu yang ada di H2O tadi. Terus ikatan sama H ini bakal terputus dan jadi PB. Jadi PB ke O. Dan hasilnya bakal kayak gini. Hasil produknya. Ah, hasilnya kan lepas jadi HI. Di sini HI. Sisanya jadi OH. Jadi alkohol. Buat nama produknya itu konfigurasinya R. Namanya 2 heksanol. R2 heksanol. Atau bisa nama lainnya tuh R
heksan 2O. Oke, ini lanjut ke yang D. Oke, mungkin aku izin konfirmasi dulu. Suara aku jelas ya? Beda sih. Eh, sedikit putus-putus Kak. Maaf. Yang buat yang tadi, mungkin nanti bisa ditanya aja lagi ya. Kalau misalkan kurang jelas nanti bisa ditanya, bisa ditanya lagi. Oke, lanjut ke yang 3B. 3B itu konfigurasinya R, satu panel, satu propana. Nah, nanti bakal direaksikan sama metanol. Nah, reaksinya ini bakal berlangsung SN1. Nah, kurang lebih struktur satu vanillum satu kloropropan ini kurang lebih kayak gini. Nah, ini mungkin yang lebih jelas pemisahan antara metil sama gugus OH hidroksil. Nah, ini. Jadi kayak biasa sih ikatan C sama ini bakal terputus terus jadi OH min sama CO3 plus. Oke, karena di sini kan hasilnya SN1, jadi harus bertahap. Nah, di sini eh, living group ini bakal keluar duluan. Si CL ini sebagai living group bakal keluar duluan. Ini bakal keluar duluan. Terus nanti bakal ngasilin karbokation sekunder. Ini karbokation sekunder. Nah, dari karbokation sekunder ini bakal eh, diserang sama si OH dan sama gugus hidroksil atau OH yang tadi ada di metanol. Nah, ini dijelasin di sini bakal diserang sama gugus hidroksil yang ada di gugus hidroksil atau amin yang ada di metanol tadi. Nah, maka untuk ini produknya. Cuma ini kan kalau misalkan amin ini bakal nurunnya di depannya, nah bakal bentuk ini R, konfigurasinya masih tetap R, satu vanil propan satu ol, R satu vanil satu propanol. Gimana kalau misalkan alfamin ini nukleofil ini nyerangnya dari belakang, jadi didorong lah gitu ya, didorong dari belakang. Nah, alfamin bakal nyerang gini. Nah, ini bakal ngubah konfigurasinya. Yang awalnya R jadi S. Jadi nanti bakal kebentuk dua produk, yaitu produk yang konfigurasi R ataupun produk yang punya konfigurasi S. Gitu. Buat yang konfigurasi S ini S satu vanil propan satu ol. Gus vanil tuh cuma cincin bensin biasa. Oke, mungkin lanjut ke nomor terakhir. Iya. Kalau misalkan penjelasanku ini kecepatan bilang aja nggak apa-apa. Mungkin kayak bakal kayak kecepatan juga sih merasa. Oke, mungkin bisa peregangan dulu kalau misalkan kalian capek, bisa berdiri dulu peregangan. Oke, lanjut ke nomor 4. Nomor 4 ini soalnya jelaskan dengan alasan yang cepat apakah reaksi berikut akan melalui mekanisme E2 atau S1.
Tuliskan mekanisme reaksi yang terjadi dan digambarkan struktur produk utama yang digerakkan dalam setiap reaksinya. Untuk yang A dulu. Yang, yang A ini mungkin tadi udah ada snippetnya terbit. Ada snippet dulu ya di nomor satu. Ingat di eliminasi ini. Nah, ini bakal kurang lebih gini deh kelasnya. Jadi hidroksil atau OH- yang ada di NaOH itu bakal bakal mengikat ke H. Nah, di sini kan aku nulisnya E2 ya. Aku bisa E2 karena reagennya reagen apa ya? Reagen ini yang digunain buat pakai basa kuat. Kalau misalkan pakai basa kuat ini kemungkinan terjadi kemungkinan terjadi reaksi eliminasi E2-nya ini bakal apa ya, lebih tinggi lah. Karena biasanya emang reaksi E2 ini harus digunain basa yang kuat. Sama kayak SN2. Nah, SN2 juga harus gunain nukleofil yang kuat. Kalau SN1 ini harus SN1 baru. Nukleofil ngomong nggak apa-apa. Lanjut. Ini kan di sini pakai bahasa yang kuat ya. Nah, di sini maka OH yang ada di H ini OH ini bakal ngangkat H yang ada di sini, yang ada di angka angka tadi. Kalau di sini aku nulisnya Na plus sama OH ini. Kenapa nggak ya OH langsung aja? Karena di sini ikatannya itu ikatan ionik. Biasa kalau ikatan ionik ini bisa ngasihinnya bahasa yang kuat. Makanya di situ aku uh, bilang bahasa kuat. Mungkin ini bakal lebih dipelajarinnya di semester 3 nanti di mata kuliah kimia organik fisik. Bakal ngejelasin keasaman sama kebasaan reagen-reagen atau senyawa-senyawa organik. Kita lanjut. Nah, alhamdulillah ini bakal ngikut di sini. Terus ikatan H sama C di sini, ini bakal terputus. Bakal terputus. Nah, si ikatan ini bakal kayak nyatu lah. Bakal pindah ke ikatan lainnya. Membentuk double bond. Nah, karena di sini ada H2O, nah ini bisa dikeluarin. Tentu, karena H2O ini kan termasuk living group kan. Terus di sini juga Cl minusnya keluar karena kedorong sama adanya double bond ini. Cl minus ini bakal keluar terus bereaksi sama Na plus natrium. Jadi NaCl. Nah, setelah akhirnya kurang lebih kayak gini. Sebenarnya bisa kayak yang tadi yang di nomor satu itu bakal produk lain. Nah, ini. Tapi ini kurang stabil karena ini itu bukan alkena yang tersubstitusi gitu. Nah, ini. Nah, kalau yang tersubstitusi ini nih. Ini. Jadi si double bondnya ada di tengah-tengah misalnya. Nah, itu alkena yang tersubstitusi. Kalau ini enggak. Soal double bond C-nya ini enggak di tengah gitu. Nah, ini bisa dikatain reaksi E2 karena eh, si reaksi ini tuh berlangsung secara bersamaan. Secara bersamaan karena adanya basa kuat dari NaOH. Mungkin kurang lebih penjelasannya gitu, karena aku pun nggak bisa jelasin secara rinci. Gimana ya gitu. Nggak bisa ngejelasin secara rincinya kenapa bisa bisa E2 gitu. Karena senakutku reaksi E2 ini emang bisa terjadi karena adanya basa kuat. Basa kuatnya contohnya dari NaOH ini. Eh, Mungkin saya buat produk lain itu jelasin lagi. Eh, Nanti si OH- di sini tuh bakal mengikat ke H di sini. Nah ini, alfun ini ke ya ke metil yang di sini. Nah, di situ bakal kelepas terus kurang lebih bakal terjadi kayak gini. Si ikatan C sama H ini bakal putus terus di sini. Nah, Cl minusnya bakal keluar gitu. Kurang lebih kayak gitu. Nah, bakal kebentuk produk ini. Kalau misalkan dari sini. Maka di sini mencarinya ini produk yang paling utama ya gitu kan. Produk utama atau ya yang dominannya.
Nah ini, yang dominannya kurang lebih kayak gini. Ini. Oke, lanjut ke yang 4B. 4B juga sama, itu terjadinya reaksi E2. Karena di sini etanol sebenarnya di sini basa lemak. Cuma di sini etanol cuma sebagai pelarut doang. Nah, reagen utamanya di sini itu ada natrium apa ya? SOA, SONA. Aku nggak tahu, aku lupa. Nah, di sini bakal kurang lebih kayak tadi mekanismenya. Nah, ini si itu si- apa ya? O, O minus dari etananya tadi ini bakal ngikat ke A di sini. A di sini terus bakal jadi double bond. Jadi si apa ya? eh, ikatan C sama H ini bakal putus. Double bond di sini. Nah, di sini. Terus karena ada double bond ini, BR-nya bakal ke dorong, bakal keluar. Nah, BR ini bakal reaksi sama yang atas tadi. Jadi ada ya, produk akhirnya kurang lebih kayak gini. Nah, ini bisa dibilang lebih stabil. Cuma, cuma misal aku kurang kurang yakin juga sama jawabanku yang ini. Karena mungkin bisa aja terjadi ada produk lain yang lebih stabil dari ini. Gitu. Aku kurang tahu juga. Jadi, sama gue kurang yakin sama jawabanku yang ini tuh. Eh, buat produk lain ini bakal kebentuknya lewat sini, nah, lewat sini. Jadi nanti bakal O minus ini bakal ngikat ke H di sini. Terus nanti ini tulis deh. Nah, O minus ini bakal ngikat H di sini, bakal ngikat H di sini. Terus nanti kayak biasa ikatan C antara C sama H ini bakal keputus di sini. Terus eh, BR ini bakal ke dorong keluar. Nah, bakal nanti nggak jadi produk ini. Kalau misalkan produk yang minernya, mungkin kurang lebih dari aku segitu sih yang bisa aku jelasin. Mungkin dari kalian ada pertanyaan kah dari empat faktor UTS ini? Oke, oke. Ryan, boleh. Esmita Kak, Putra izin Ryan, awas. izin bertanya Kak, materi apa saja yang kira-kira dipelajari perlu dipelajari itu aja sih Kak buat dipelajari mandiri. Oh, yang pasti yang biasanya keluar itu reaksi SN1, SN2, terus eliminasi 1, eliminasi 2, itu pasti kayak bakal keluar. Walaupun ini keluar kan. Terus biasa ada reaksi adisi alkyl itu biasa ada juga. Sebenarnya buat adisi adisi halida ini template sih. Ntar aku pindahin ke nomor 2 tadi. Sebenarnya buat adisi halida ini template. Nah, kalau di sini kan dipakai BR2 sama FeBr3. Nah, kalau misalkan Cl, jadinya Cl2 sama FeCl3. Terus kalau misalkan I, jadi I2 sama FeI2. Karena bisa emang template. Biasanya yang keluar tuh kalau nggak brominasi ya pakai klor gitu. Tapi yang sering keluar emang brominasi sih. Oh iya, sama eh, pasalin juga biasanya ada reaksi substitusi alkoholik. Itu biasanya ada juga. Cuma kebetulan di ini nggak ada sih.
Soal ini nggak ada, cuma itu bisa diamini karena oh ya, soal apa ya, ujian kalian bukan bukan. Dan itu menurutku saranku ini bisa apa ya, catatan-catatan yang ada di PPT ini, yang di PPT dosen ini bisa dicatat lah, bisa dicatat, dibuat sheet-sheet selembar gak apa-apa, atau di buku kalian gak apa-apa. Jadi biar kalian ada pegangan dari situ. Yang penting kalian bikin sheet-sheetnya reaksi-reaksinya, sama mungkin ada contohnya nggak apa-apa. Nah, ini gitu sih. Kalau tahun lalu ujianku gitu, bikin cheat sheet semua reaksi, aku masukin, terus alhamdulillah kan keluar. Cuma waktu itu aku nggak bisa ngerjain yang ini, yang ini, reduksi pakai ZN sama lagi. Soalnya waktu itu nggak diajarin sama dosenku. Dosenku kebetulan tuh guru ini gitu. Oke, mungkin dijawab Mas Ryan, atau ada pertanyaan lain? Terima kasih Kak sudah menjawab. Oke, kayaknya kalau ada pertanyaan, jawab apa kok. Terutama kalau misalkan tanya-tanya soal ini di UTS ini. Kalau misalkan ada soal dari kalian, gak apa-apa. Tanya aja. Soal lain dari luar soal ini lah. Gak apa-apa, tanya aja. Baik, karena Kak Farul sudah selesai untuk menjelaskan, kepada Kak Farul kami mengucapkan terima kasih banyak karena sudah